Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan konsep pencarian. Nah, pada sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep pencarian buta ya atau blind search. Dan pada kesempatan ini nanti pokok bahasan kita sudah menuju ke heuristic search ya atau pencarian heuristik atau pencarian terbimbing atau pencarian adanya suatu informasi. Dan beberapa metode heuristik ya yang masuk dalam kategori heuristik itu ada metode apa saja. Nah, mula-mula kita akan belajar tentang konsep heuristik. Kata heuristik ini berasal dari sebuah kata kerja bahasa Yunani, yaitu heuriskin ya, yang berarti yaitu mencari atau menemukan. Nah, berarti ini heuristik ini merupakan suatu kata serapan ya. Nah, dalam suatu pemrograman, istilah heuristik menjadi lawan dari kata algoritmik, di mana kata heuristik itu dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan untuk menyelesaikan suatu masalah, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Nah, karena kita tahu heuristik di sini ya menjadi suatu konsep pendekatan dalam mencari suatu solusi. Berarti bukan suatu solusi yang eksakta, tapi masih sifatnya pendekatan. Nah, pada metode-metode heuristik, istilah heuristik itu diartikan sebagai suatu fungsi yang memberikan suatu nilai, ya, atau dapat berupa suatu biaya perkiraan atau estimasi ya dari suatu solusi yang diharapkan. Jadi, heuristik di sini dapat direpresentasikan ya dalam bentuk suatu fungsi yang akan memberikan suatu nilai ya atau bisa memberikan suatu biaya perkiraan ketika akan menuju suatu tujuan atau goal yang diharapkan. Beberapa metode yang terkenal ketika kita menggunakan kaidah pencarian heuristik ya. Di situ ada yang pertama ada generate and test, artinya ada proses pembangkitan dan juga ada proses pengujian. Selain itu ada hill climbing ya, pendakian bukit ya. Kemudian hill climbing terbagi menjadi dua, ada simple hill climbing sama steepest ascent hill climbing. Nah, kemudian yang ketiga ada best first pencarian terbaik pertama. Ya, nanti yang disingkat dengan best FS ya. Nah, best FS ini terbagi menjadi dua, ada greedy best first ya, dan yang kedua ada optimum A* atau optimal A bintang. Nah, itulah beberapa yang termasuk dalam kategori pencarian heuristik. Tapi apakah hanya tiga saja? Tidak. Ya. Artinya, ketika di dalamnya ada suatu informasi yang bisa kita gunakan untuk menentukan suatu fungsi heuristiknya, maka itu akan menjadi pencarian heuristik. Yang pertama, kita akan belajar tentang metode heuristik, yaitu metode generate and test atau GT ya. GT merupakan metode yang paling sederhana dalam pencarian heuristik. Ini merupakan metode yang sederhana karena prosesnya di sini ya ada proses pembangkitan dan kemudian kita uji atau kita tes. Jika pembangkitan sebuah solusi yang mungkin atau a possible solution ya dikerjakan secara sistematis, maka prosedur ini akan menjamin akan menemukan suatu solusi yang ada. Akan tetapi jika ruang masalahnya sangat luas ya, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama juga sehingga di sini nanti time complexity-nya kayaknya kurang bagus juga atau relatif tidak baik. Metode GT terdapat dua prosedur penting sesuai dengan namanya, generate yaitu membangkitkan, kemudian tes yaitu kita akan menguji. Nah,
Pada kasus penggunaan memori yang sedikit, kaidah DFS, kaidah depth first search, ya, itu dapat kita gunakan untuk proses pembangkitan dalam menghasilkan suatu solusi. Ya, sedangkan prosedur tes kita menggunakan fungsi heuristiknya. Nah, fungsi heuristik ini nanti yang akan menentukan, ya, akan memunculkan suatu nilai atau suatu biaya estimasi yang bisa kita gunakan dalam memutuskan suatu kesimpulan. Algoritmanya, yang pertama pastinya kita akan membangkitkan semua kemungkinan solusi yang ada. Berarti kita bangkitkan semuanya. Ya. Kemudian proses pengujian dilakukan untuk melihat apakah node-node yang dibangkitkan benar-benar merupakan suatu solusi, ya, dengan teknik membandingkan node tersebut dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Artinya, setelah kita, ya, membangkitkan semua node yang ada, maka node itu akan kita uji, akan kita bandingkan satu node dengan yang lainnya, sehingga akan ditemukan kondisi yang terbaik. Nah, jika solusi ditemukan, maka berhenti atau keluar. Akan tetapi, jika tidak ditemukan solusi, maka kita akan mengulangi untuk langkah pertama, kedua, akhirnya kita lalui juga atau kita ulangi, ya, langkah pembangkitan, dan kemudian kita lakukan pengujian. Nah, untuk memahami, kita kasih contoh. Misalnya kita belajar tentang kasus Traveling Salesman Problem atau TSP. Merupakan seorang salesman yang ingin mengunjungi N kota dengan rute terpendek. Di sini ada kata-kata rute terpendek. Maka ini akan menjadi suatu informasi atau heuristik yang kita harapkan. Karena apa? Harapannya rute terpendeklah yang akan dicapai oleh seorang salesman itu. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti pada graf keadaan berikut, ya. Misalkan ada 4 kota A, B, C, D gitu ya. Kemudian jaraknya seperti pada graf ini, ya. Maka kita bisa membuat suatu pencarian menggunakan generate and test, ya, dengan langkah sebagai berikut. Pertama, kita punya, ya, suatu node A, B, C, D. Maka kemungkinan solusi yang bisa kita bangkitkan, ya, maka A, kalau A ini menjadi kota pertama yang kita tuju, maka A ini akan bisa bercabang ke B, C, D. Tapi kalau B menjadi kota yang pertama, maka B akan bercabang ke A, C, D. Kalau C, ya, yang menjadi kota pertama, maka akan bercabang ke A, B, D. Kalau D menjadi kota pertama yang kita lalui, gitu ya, maka akan bercabang ke A, B, C. Nah, maka setiap percabangan nanti akan menuju ke percabangan yang lain, sehingga tidak akan ada kota, gitu ya, yang dilalui sebanyak 2 kali. Karena pastinya kalau 2 kali berarti membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Padahal tadi ada informasinya waktu terpendek, jaraknya juga terpendek. Sehingga dari graf keadaan ini, ya, dari graf pohon ini, ya, kita bisa membuat suatu kemungkinan-kemungkinan solusi yang ada. Nah, itu kalau misalkan dari A pertama, maka A, B, C, D. Kemudian kita juga bisa membuatnya ke A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, ya, dan seterusnya. Ya, kita bisa membuatnya berarti bisa ke A, D, C, B, A, D, B, C. Itu kalau misalkan A. Nah, kalau misalkan kita mulai dari B dulu, ya berarti nanti akan bercabang dari B, A gitu ya. Kemudian akan ke C, D, dan seterusnya. Ternyata ya dari pohon pelacakan ini ya akan kita dapatkan sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita memungkinkan solusi pencarian pertama, kita memakai lintasannya adalah yang kita cek adalah A, B, C, D. Artinya setelah semua kita bangkitkan, ya harus kita cek
ABCD ini panjang lintasannya berapa? 19 gitu ya. Maka kita akan memilih dulu karena apa? Baru kita ngecek satu aja gitu lah. Maka ini tahap kedua. Tes pengecekan kita lakukan. Maka lintasan terpilih adalah ABCD, panjang lintasan yang terpilih adalah 19. Kemudian kita akan cek kalau kita bandingkan dengan ABDC. ABDC adalah 18. Maka kalau jalur terpendek pastinya kita akan milih yang 18. Maka lintasan terpilihnya adalah ABDC. Maka panjang lintasan yang terpilih adalah 18. Kemudian kita bandingkan lagi dengan ACBD. ACBD adalah 12. Kita bandingkan ya, maka kita pilih yang 12. Kemudian kita bandingkan lagi dengan ACDB 13. 12 sama 13, maka paling berarti masih pendek 12, maka tetap kita pakai yang ACBD. Begitu seterusnya. Artinya kita pilih yang jalur terpendek. Di sini kita harus melakukan pengecekan semua dari kemungkinan solusi yang sudah dibangkitkan. Nah, di sini nanti kelemahannya adalah kalau misalkan terlalu banyak solusi yang dibangkitkan, maka waktu yang dibutuhkan pun juga semakin banyak. Maka time complexity-nya itu juga relatif kurang bagus. Tapi kita akan menemukan solusi yang optimal. Nah, ternyata dari sini kita juga bisa membandingkan lagi gitu ya, sampai ke node yang sudah dibangkitkan, pencarian ke-16 ya, ternyata masih 12 yang terbaik. Kemudian kalau kita bandingkan lagi sampai pencarian nomor 24 gitu ya, ternyata pada pencarian ke-22 gitu ya, ternyata nilainya adalah DBCA, itu panjang lintasannya 12. Maka sama-sama 12 ya. Karena sama-sama 12, maka lintasan yang boleh kita pilih, ya, kita boleh memilih mau pakai yang ACBD atau DBCA. Terus kita bandingkan lagi dengan DCAB 17, ternyata masih tetap yang 12 yang kita pilih. Kalau kita pakai yang DCBA, kita juga masih menggunakan yang 12 jalurnya ya panjangnya, yaitu adalah ACBD atau DBCA dengan panjang lintasan terpilihnya yaitu adalah 12. Nah, sehingga ini harus kita cek semuanya dari sekian banyak ya kemungkinan jalur yang sudah kita bangkitkan, dan ini sesuai dengan nama dari metodenya, pembangkitan dan proses pengecekan atau pengetesan. Nah, ini latihan ya. Kalau misalkan kita punya 5 titik ya, A, B, C, D, E gitu ya, maka berapa banyak kemungkinan yang bisa dibangkitkan gitu ya. Nah, kemudian akan kita cek seluruhnya. Terima kasih. Itulah salah satu metode dengan kaidah konsep pencarian heuristik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.